Bab 366, tak tahu malu. Penipu. Para pembudidaya dari tiga sekte benar-benar menjadi gila. Tentu saja, mereka berharap bisa melakukan sesuatu untuk menghentikan Bai Xiaochun, tetapi dia berada di daerah yang sangat berbahaya sehingga mereka bahkan tidak berani masuk. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan mata terbelalak ketika kedua kura-kura itu melesat semakin jauh ke zona mantra pertahanan. 3.900 meter 4.800 meter tak lama, Bai Xiaochun berada di 6.000 meter, jarak yang tidak ada dari sekte yang berani mencoba untuk mencocokkan. 6.000 meter, sialan, bagaimana mungkin orang ini bisa mencapai 6.000 meter? Bukankah itu berarti bahwa ia akan melewati pengadilan Sungai Dao dan memiliki kesempatan pertama untuk mendapatkan segel warisan? Petik 2 titik titik. Ketika para pembudidaya dari tiga sekte menyadari apa yang terjadi, teriakan keheranan dan kecemburuan mulai naik ke udara. 6.000 meter, sihirnya begitu kuat sehingga jatuh seperti hujan. Pada saat itu, Bai Xiaochun berhenti sejenak, perlahan mengangkat ujung kura-kura dan memandang keluar dengan penuh harap. Dia bisa mendengar teriakan takjub datang dari belakangnya, dan itu membuatnya lebih bahagia dari sebelumnya. Bahkan ketika dia berkubang dalam kesombongannya, gunung segel warisan mulai bergetar, dan segel warisan terbang keluar. Saat berputar, semakin dekat ke Bai Xiaochun. Hahaha, sekarang tidak ada yang bisa berpikir untuk mencuri dariku. Hai segel warisan, datang ke sini. Tersenyum lebar, dia melakukan gerakan mantra dengan tangan kanannya, dan kemudian melambaikan jarinya ke segel warisan yang masuk. Siapapun yang paling dekat dengan segel warisan jelas memiliki keuntungan, dan saat ini, tidak ada yang ada di sana untuk bersaing dengan Bai Xiaochun. Segel warisan menggigil di tempat, lalu menembak ke arah Bai Xiaochun, menghilang ke dalam cangkang kura-kura. Ada satu, serunya dengan gembira, menyerapnya. Ketika para pembudidaya dari ketiga sekte melihat ini terjadi, mata mereka memerah seperti kelinci. Itu terutama berlaku bagi orang-orang dari pengadilan Sungai Dao. Mereka menuangkan kekuatan keraksasa mereka untuk mencoba membuatnya bergerak maju, dan bahkan seperti yang mereka lakukan, segel warisan lainnya terbang keluar dan diraih oleh Bai Xiaochun. Kemarahan para pembudidaya terbakar panas dan cerah. Apakah kamu ingin mati, Bai Xiaochun? Ini tidak adil, kamu terlalu mendorong hal-hal, Bai Xiaochun. Bai Xiaochun hanya mulai bersenandung lagu kecilnya lebih keras dari sebelumnya. Setelah beristirahat agak lama di bawah cangkang kura-kura, ia melihat segel warisan ketiga, yang dengan cepat ia hisap ke dalam cangkang. Kurasa aku hanya akan menunggu di sini dan mengambil masing-masing ketika datang. Huff, merasa lebih senang dari sebelumnya, dan lebih dahsyat, Bai Xiaochun berpikir untuk mengeluarkan cerminnya untuk bertanya pada Night Creep, betapa luar biasanya dia. Namun, itu sepertinya bukan ide yang bagus saat ini, jadi dia menekannya. Dia merasa cukup nyaman di bawah cangkang kura-kura, menyambar segel warisan di waktu luang. Namun, para pembudidaya dari tiga sekte sedang mendidih pada titik kegilaan total. Jika semuanya terus berjalan seperti mereka, maka Bai Xiaochun kemungkinan akan melakukan keajaiban yang akan membuat mereka terhina lebih dari yang mereka alami selama bertahun-tahun. Itu terutama berlaku bagi puluhan formasi inti yang dipilih dari pengadilan Sungai Dao. Tekanan pada mereka tiba-tiba cukup kuat. Seluruh kelompok keluar semua, menyebabkan raksasa ilusi berubah lebih korporeal, dan kemudian membawa mereka maju 1.500 meter dalam sprint liar. Para penanam polaritas dan Steri River Court juga mengambil berbagai risiko, mengertakkan gigi untuk maju sekali lagi. Tiga sekte maju dalam mode besar, dengan para kultivator menggunakan segala macam item magis, kemampuan ilahi dan teknik magis. Mereka memanfaatkan segala daya mereka untuk mencoba memasuki zona bahaya lebih dalam. Ketika Bai Xiaochun merasakan gelombang energi di belakangnya, dan menyadari bahwa ketiga sekte berusaha mengejar, amarahnya berkobar. Ini tempatku. Aku tidak percaya kalian akan mencoba mencuri dariku lagi. Benar-benar pengganggu. Sambil menggertakkan giginya, dia berjongkok di kulit kura-kura dan mulai merangkak ke depan lagi. Penyu kecil itu mengikuti, tertawa geli. Waktu berlalu. Saat Bai Xiaochun merangkak ke depan, dia terus meraih segel warisan saat mereka terbang keluar. Akhirnya, pengadilan Sungai Dao mencapai tanda 6.000 meter pengadilan sungai polaritas berada tepat di belakang mereka. Dan bahkan pengadilan sungai Steri telah mencapai batas 3.600 meter ketiga sekte benar-benar telah mencapai batasnya. Namun, dengan putus asa, Bai Xiaochun sudah merangkak hingga ketinggian 9.000 meter. Dan dia terus berjalan. Segera,
Ia mencapai 10.500 meter lalu 12.000. Jarak yang terlibat meninggalkan pengadilan Sungai Dao dalam keadaan putus asa. Pengadilan Sungai Polaritas dipenuhi dengan kepahitan, dan pengadilan Sungai Steri menjadi gila. Satu segel warisan demi satu terbang keluar dan diambil oleh Bai Xiaochun. Semua pembudidaya dipenuhi dengan rasa ketidakberdayaan yang tak terlukiskan. 12.000 meter. Ini tidak bisa benar-benar terjadi. Pada saat ini, pengadilan Sungai Steri memiliki dua segel warisan, pengadilan Sungai Polaritas memiliki satu lebih dari mereka. Dan pengadilan Sungai Dao memiliki paling banyak dengan 5. Semua segel warisan lainnya akan ke Bai Xiaochun. Lebih buruk lagi, Bai Xiaochun dengan keras mengumumkan berapa banyak yang dia dapatkan. 31, 37, 43. The Mountain of Legacy Sales bergetar hebat. Dari zaman kuno sampai sekarang, hal seperti ini belum pernah terjadi. Tidak ada yang pernah begitu dekat dengan gunung, atau memperoleh begitu banyak segel warisan. Bai Xiaochun sangat gembira. Dia bahkan meluangkan waktu sejenak untuk melihat kembali para pembudidaya dari 3 sekte lainnya, dan merasa lebih indah dari sebelumnya. Setelah itu, dia memutuskan untuk terus merangkak ke depan. 47, 53, 57. Suara Bai Xiaochun terus berdering saat dia semakin dekat dan lebih dekat ke Mountain of Legacy Cells. Para pembudidaya dari 3 sekte merasa seolah-olah binatang buas menginjak-injak hati mereka. Saat mereka menyaksikan Bai Xiaochun, mata mereka terbakar karena kegilaan dan niat membunuh. Dari hal-hal yang terlihat, jika mereka bisa, mereka akan mengabaikan aturan dan hanya membunuhnya. Diam, sialan, kamu benar-benar tidak tahu malu. Penipu, aku akan membunuhmu. Bai Xiaochun berbalik dan dengan jijik mengangkat tepi belakang kura-kura untuk mengintip ketiga sekte. Kemudian dia berteriak sekeras mungkin, apakah kalian berani datang ke sini? Kita bisa bertengkar epik. Aku menantangmu. Ayolah, aku menunggumu di sini. Petik 2 titik. Mengucapkan kata-kata seperti itu seperti menuangkan bahan bakar ke api. 3 sekte meledak dengan amarah, terutama Chen Yunsan, yang wajahnya berubah dari amarah. Sesaat berlalu, dan kemudian Bai Xiaochun menghela nafas dan berkata, kenapa kalian tidak datang? Bagaimana tentang, kalian semua datang bersama? Aku akan membawa kamu semua sekaligus. Apa yang kamu katakan? Tuan Bai mulai bosan menunggu. Ai, para pahlawan selalu begitu kesepian. Pemandangan di sini luar biasa, sayang sekali tidak ada di antara kalian yang berani datang untuk berbagi dengan aku. Petik 2 titik. Dengan itu, dia mengambil segel warisan yang lain. Bai Xiaochun sudah terbiasa memanggil nomor sekarang, jadi dia berteriak, ini yang ke-59. Setelah beberapa pemikiran, dia penasaran seperti apa rasanya lebih dekat ke gunung, jadi dia mulai melangkah maju lagi. Pada saat yang sama, para pembudidaya dari ketiga sekte menyadari bahwa mereka tidak bisa tetap di posisi mereka saat ini dengan aman, dan mulai bergerak ke arah yang berlawanan. Tentu saja, adegan kegilaan serupa bisa dilihat di luar zona warisan. Beberapa waktu sebelumnya, lingkaran sungai menentang sekte di layar bersinar tiba-tiba menyala. Frigid Sect, Crimson Soul, dan Master Godwin segera senang. Bagaimanapun, cahaya yang bersinar itu mewakili kehormatan seluruh sekte. Berdasarkan seberapa terang lingkaran bercahaya mereka dibandingkan dengan 3 sekte lainnya, mereka dapat berspekulasi bahwa Bai Xiaochun telah memperoleh segel warisan tunggal. Bahkan orang membuat semua ini sepadan. Pikir Crimson Soul, mengepalkan tangannya. Tidak terlalu jauh, lelaki tua berambut merah dari Steri River Court itu merasakan jantungnya tiba-tiba bergetar. Dia bahkan mengerutkan kening, meskipun itu hanya berlangsung sesaat. Selamat, Sekte Penangkal Sungai, katanya dengan senyum palsu. Kamu beruntung dan berhasil mendapatkan segel warisan tunggal. Namun, keberuntungan hanya akan membawamu sejauh ini, sebelum dia bisa selesai berbicara, lingkaran bercahaya River Deving Sect tiba-tiba menjadi sedikit lebih terang. Kemudian, hanya beberapa saat kemudian, itu kembali cerah. Segera, itu lebih cerah daripada lingkaran Steri River Court. Para leluhur Nas Chen Sol dari 3 sekte lainnya terkejut, terutama dari Steri River Court. Bagaimana ini mungkin? 3 patriark dari sekte penangkal sungai juga tercengang, dan saling bertukar pandangan tak percaya. Ekspresi pria tua berambut merah itu sangat tidak sedap dipandang, dan amarah terlihat berkedip-kedip di matanya. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah para murid yang dia kirim ke zona warisan sama sekali tidak berguna.
Bahkan ketika dia mulai merasa menyesal di dalam hatinya, lingkaran bercahaya River Dev Yingsek menjadi lebih cerah. Tidak ada suara gemuruh, tetapi semua orang merasa seolah-olah pikiran mereka hancur oleh guntur. Lingkaran bercahaya River Dev Yingsek semakin cerah dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Sesaat kemudian, dan itu melampaui pengadilan sungai polaritas. Para Master Daois jiwa yang baru lahir dari pengadilan sungai polaritas tidak dapat mencegah ekspresi mereka berkedip-kedip. Beberapa saat kemudian, Sekte Penangkal Sungai melampaui pengadilan sungai Dao. Pria tua berambut putih itu mengambil langkah maju untuk menatap lebih dekat pada lingkaran yang bersinar. Semua orang tampak gila menyusul wajah mereka. Kecerahan dari lingkaran bercahaya River Dev Yingsek meningkat begitu dramatis sehingga benar-benar melebihi imajinasi semua yang hadir. Bab 367, Living Mountain Incantation. Itu sangat terang sehingga hampir menyakitkan untuk dilihat, seolah-olah itu adalah satu-satunya cahaya yang ada. Bahkan cahaya dari 3 sekte lainnya digabungkan sepenuhnya dan benar-benar hancur olehnya. Apa? Apa yang terjadi? Jangan bilang padaku bahwa semua segel warisan diambil oleh hanya satu orang dari Sekte Penangkal Sungai. Mustahil. Surga, bahkan ketika pengadilan sungai Dao terjadi pertama kali, cahaya tidak seterang ini. Bagaimana, berapa banyak segel-segel yang diwakilinya? Para ahli Naschen Soul dari ketiga sekte semuanya terkejut. Pria tua berambut merah dari Steri River Court bergetar secara fisik, dan wajahnya ditutupi dengan ekspresi sangat tidak percaya. Mungkin lingkaran itu entah bagaimana rusak. Gumamnya. Master Naschen Soul Taois dari pengadilan sungai polaritas terengah-engah, dan ekspresi kecemasan yang belum pernah terjadi sebelumnya dapat terlihat di matanya. Awalnya, masalah redistribusi sumber daya tidak terlalu penting bagi pengadilan sungai polaritas. Terutama mengingat kompensasi yang ditawarkan pengadilan sungai Steri untuk mendapatkan dukungan mereka. Namun, jika keadaan tetap seperti sekarang, kompensasi itu bahkan tidak akan menebus kerugian yang akan mereka alami. Sekarang, di saat kecemasan ini, kemarahan mereka terhadap Steri River Court tumbuh. Jika pengadilan sungai polaritas memiliki reaksi seperti itu, hampir tidak ada kebutuhan untuk menyebutkan ahli Naschen Soul dari pengadilan sungai Dao. Mereka semua gemetar, dan tampak putus asa bisa terlihat berkedip di mata mereka. Jika mereka tidak berakhir dengan lebih banyak sumber daya daripada yang mereka miliki dalam kompetisi sebelumnya. Keputusan mereka untuk bergabung dalam sedikit rencana pengadilan sungai Steri akan menghasilkan kerugian yang tak terlukiskan. Selanjutnya, Patriark Sekte Dewa pasti akan geram. Setelah memikirkan konsekuensi yang dipertaruhkan, salah satu pembudidaya Naschen Soul lainnya dari Steri River Court berkata, tidak mungkin. Ini jelas sebuah kesalahan. Namun, kata-kata penghiburannya benar-benar datar. Daerah di luar formasi mantra batu turun ke keheningan yang mematikan. Semua Master Daois jiwa Naschen sedang melihat lingkaran bercahaya, dan itu benar-benar jelas bahwa lingkaran sekte penentang sungai terus tumbuh lebih cerah. Pada saat yang sama, lingkaran yang mewakili sekte lain tidak berubah sama sekali. Frigid Sect, Crimson Soul dan Master Godwin semuanya tercengang. Bahkan mereka tidak tahu apa yang mungkin terjadi di dalam zona warisan. Apa yang Bai Xiaochun lakukan di sana? Gumam Crimson Soul, memandang kebingungan pada Master Godwin dan Frigid Sect. Sementara itu, kembali ke zona warisan, para murid dari 3 sekte melolong marah. Bai Xiaochun saat ini 12.000 meter, dan terus maju ke arah gunung segel warisan itu sendiri. Pada titik ini, keputusasaan mendalam telah mengakar di hati semua orang yang hadir. Dari saat pertama zona warisan ini telah dibuka pada zaman kuno sampai sekarang, tidak satu pun pembudidaya formasi inti yang pernah mencapai kaki gunung yang sebenarnya. Bahkan, tidak ada yang tahu bahaya apa yang ada di sana, atau apa yang akan terjadi jika seseorang mencapai titik itu. Tapi sekarang, semua orang menyaksikan tanpa daya ketika Bai Xiaochun yang tak berdaya dan tak tahu malu menggunakan metode curangnya untuk melakukan keajaiban. Tidak adil. Aku tidak percaya kamu benar-benar bisa menipu sistem di sini. Oh, Tuhan, apakah kamu tidak punya mata? Kirim petir untuk menghajar Bai Xiaochun tercela ini. Air mata menggenang di mata mereka saat Bai Xiaochun mencapai tanda 15.000 meter dia sekarang tepat di kaki gunung segel legasi. Begitu dia mencapai titik itu, rahangnya jatuh. Rasanya seperti baru saja melewati selembar air, dan tanpa sadar dia berhenti bergerak.
Oh begitu hati-hati, dia memiringkan ujung cangkang kura-kura, dan bisa merasakan bahwa tidak ada kilat, tidak ada angin hitam, dan tidak ada sihir jenis lain. Penasaran? Bai Xiaochun mundur beberapa meter, dan tentu saja, bisa merasakan kilat dan sihir lainnya menghantam cangkang kura-kura. Kemudian dia bergerak maju sedikit, dan sensasi itu lenyap. Di bawah tatapan putus asa dari kerumunan dari 3 sekte lainnya. Bai Xiaochun bolak-balik beberapa kali untuk mengkonfirmasi bahwa area 9 meter tepat di bawah gunung itu bebas dari segala jenis mantra pertahanan. Sambil gemetar karena kegembiraan, perlahan-lahan dia mendorong cangkang kura-kura itu keluar dari tubuhnya dan berdiri, terdengar bunyi berdering saat dia kembali ke ukuran normalnya. Kemudian, dia menggenggam tangannya di belakang, menjentikkan lengan bajunya, dan mengangkat dagunya. Melirik ke belakang dengan menghina para penggarap dari 3 sekte, dia berkata, ingin bertarung dengan aku, siapakah di antara kamu yang berani datang ke sini dan berduel sampai mati dengan Bai Xiaochun? Petik 2 titik titik. Tidak ada yang merespons, tetapi jika terlihat bisa membunuh, maka tatapan jatuh ke Bai Xiaochun akan memotongnya menjadi daging cincang. Melihat bahwa tidak ada yang akan mengatakan apa-apa, Bai Xiaochun tidak bisa menahan nafas seperti pahlawan kesepian. Kemudian dia berbalik dan menatap Gunung Segel Legasi, yang sangat tinggi sehingga dia bahkan tidak bisa melihat puncaknya. Aku ingin tahu bagaimana rasanya menyentuhnya, pikirnya. Setelah merenungkan masalah ini sejenak, ia memutuskan bahwa kemungkinan besar itu tidak akan sangat berbahaya. Karena itu, dia dengan hati-hati meraih dan mengetuk permukaan gunung dengan ujung jarinya. Tidak ada yang terjadi, dan dia menghela napas lega. Pada saat yang sama, para pembudidaya dari 3 sekte hanya menatap dengan mata lebar. Kurasa aku tidak perlu khawatir. Mengibaskan lengan bajunya, dia meletakkan tangannya dengan kuat ke gunung dan bersiap untuk sedikit membanggakan. Namun, pada saat tangannya mendarat di gunung, suara gemuruh mulai bergema. Tanah mulai bergetar, dan langit bergetar ketika puluhan segel warisan yang tersisa di gunung tiba-tiba mulai berkobar dengan cahaya, dan kemudian terbang ke udara. Mereka membuat pemandangan yang spektakuler ketika mereka berputar-putar, masing-masing memancarkan cahaya yang mempesona dan beraneka warna. Para pembudidaya dari 3 sekte benar-benar terkejut melihat begitu banyak segel warisan terbang pada saat yang sama, dan banyak dari mereka melepaskan sihir untuk mencoba meraihnya. Terkejut, Bai Xiaochun baru saja akan menarik tangannya dari gunung ketika tiba-tiba, semua puluhan segel warisan mulai melaju ke arahnya. Dia tidak bisa menghindari mereka bahkan jika dia mau. Dia seperti lubang hitam, dan semua anjing laut terbang ke arahnya, menyatu dengan tubuhnya dan bergabung dengan anjing laut yang sudah dia peroleh. Ketika mereka bergabung, mnemonik muncul di dalam pikiran Bai Xiaochun, kemampuan ilahi yang terfragmentasi. Karena itu tidak lengkap, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Namun, pada saat itulah para penggarap dari sekte lain yang telah memperoleh segel warisan sebelumnya semua mulai menjerit. Pada saat yang sama, tubuh mereka mulai berputar dan membelok ketika segel yang mereka serap sebelumnya terbang keluar dari dalam diri mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak, itu segel warisan aku. Di tengah teriakan shock dan alarm, segel warisan melaju ke arah Bai Xiaochun dan bergabung dengannya. Pada saat ini, Bai Xiaochun memiliki 100 segel warisan. Masing-masing dari 100 segel itu ada di dalam dirinya, bergabung bersama. Kemampuan ilahi yang terfragmentasi sekarang lengkap dan mudah dilihat. Living Mountain Incantation. Pikiran Bai Xiaochun berputar saat kemampuan ilahi itu tertanam dalam benaknya. Bahkan sebelum prosesnya selesai, dia bisa mengatakan bahwa kemampuan ilahi ini adalah sesuatu yang sangat mengejutkan. Tiba-tiba, sebuah suara kuno mulai berbicara di dalam benak Bai Xiaochun. Gabung dengan gunung, menjadi gunung yang hidup. Berdiri di depan gunung dan disebut abadi. Petik 2 titik titik. Suara itu dimulai sebagai bisikan belaka, tetapi pada akhirnya, kata-katanya bergema seperti guntur. Itu terutama benar dari kata terakhir yang diucapkan, abadi, yang diucapkan dengan surga, volume yang menghancurkan bumi. Sementara itu, di luar zona warisan, lingkaran bercahaya River Dev Yingsek meledak dengan cahaya yang intens. Faktanya, cahaya itu sangat terang sehingga membentuk pilar yang melayang ke udara. Suara gemuruh yang mengguncang-guncang di bumi menggema saat seberkas cahaya naik ke bagian yang tidak diketahui. Penggarap Naschen Sol dari 3 sekte memandang dengan pikiran terguncang. Jika hanya itu yang ada di sana, itu mungkin bukan masalah besar. Namun,
Ketika cahaya Xingde Ying Sekte tumbuh lebih kuat, lampu-lampu yang mewakili Dao, polaritas, dan Steri River Quartz menjadi lebih redup, sampai mereka kembali ke penampilan aslinya. Sinar cahaya sekte yang menentang sungai, telah memakan cahaya dari 3 sekte lainnya. Ini tidak mungkin. Pasti ada yang salah. Salah besar. Petik 2 titik titik. Dari zaman kuno sampai sekarang. Tidak ada yang pernah kehilangan segel warisan yang sudah mereka serap. Tampak keterkejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya muncul di wajah para pembudidaya Nas Chen Sol. Dan dengan mata yang benar-benar merah darah mereka melihat ke arah Patriark Sekte yang menentang sungai. Frigid Sek, Crimson Soul dan Master Godwin menatap dengan mata lebar. Mereka juga tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam zona warisan, tetapi satu hal yang pasti, mereka tidak bisa menahan rasa hormat yang kuat untuk Bai Xiaochun. Bab 368, biarkan aku menjelaskan. Apa yang Sekte Penangkal Sungaimu lakukan di sana? Ini salah. Pria tua berambut merah dari Steri River Court itu gemetaran karena dahsyatnya situasi. Setelah semua, pengadilan Sungai Steri akan sulit sekali untuk berurusan dengan pengadilan Sungai Dao dan pengadilan Sungai Polaritas. Bahkan, sekarang mungkin untuk mengatakan bahwa hanya sekitar sepertiga dari kemarahan dari 2 sekte diarahkan pada Sekte Penangkal Sungai, dengan sisanya dicadangkan untuk pengadilan Sungai Steri. Oleh karena itu, satu-satunya pilihan yang tersisa bagi mereka adalah mencoba menyeret Sekte Penangkal Sungai ke bawah juga. Namun, bahkan ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, langit di atas mulai bergetar, dan sosok cahaya raksasa yang menyilaukan muncul dari udara yang tipis. Seketika, tekanan kuat membebani, dan tanah mulai bergetar. Semua pembudidaya Nas Chen Sol segera menggenggam tangan dan membungkuk secara formal. Salam, utusan. Sosok cahaya memandang kuil di tengah-tengah formasi mantra batu, tetapi meskipun tingkat dasar budidayanya, dia tidak dapat melihat dengan tepat apa yang terjadi di dalam. Tentu saja, dia tidak terlalu peduli tentang itu. Meskipun kemampuan ilahi secara diam-diam diberikan kepada penerus warisan, itu sendiri bukan insiden besar. The Starry Sky Dao Polarity Sect memiliki total 300 warisan rahasia, dan semuanya mengejutkan kekuasaan. Dengan pengecualian beberapa lusin yang sangat kuat, sulit untuk menentukan mana yang lebih kuat dari yang lain. Jika aku ingat, Living Mountain Incantation berada di peringkat 10 teratas di antara warisan rahasia. Sayangnya, itu terlalu sulit untuk dipupuk, itulah mengapa hampir tidak pernah ada orang yang menggunakannya. Sekarang aku memikirkannya, sudah puluhan ribu tahun sejak dunia misterius ini dijinakkan dan warisan rahasia ini tertinggal di dalamnya. Sosok cahaya raksasa melambaikan tangannya. Dan riak-riak menyebar ke langit seperti ombak bergulung melintasi laut. Hari ini, katanya, suaranya bergemuruh seperti guntur, seseorang telah menguasai Living Mountain Incantation. Dengarkan kamu dari 4 sekte besar, dalam sebulan, tuliskan informasi orang ini ke slip batu giok dan kirimkan ke Sekte Polaritas Langit Berbintang Langit untuk disimpan dalam file. Petik 2 titik titik. Dengan itu, sosok itu mulai memudar. Satu-satunya alasan dia datang adalah karena dia merasakan Living Mountain Incantation terbentuk. Setelah menyelesaikan tugasnya, ia segera kembali ke Sekte Polaritas Steri Sky Dao. Saat raksasa bercahaya besar menghilang, pembudidaya Nas Chen Sol dari pengadilan Sungai Steri duduk di sana dengan wajah sepucat kematian. Mereka tidak lagi mencoba untuk menuduh sekte yang menentang sungai sebagai selingkuh. Tidak peduli apa yang terjadi di dalam zona warisan, kata-kata utusan itu harus diterima sebagai fakta. Bai Xiaochun dari Sekte Penentang Sungai telah memperoleh warisan lengkap, dan telah memperoleh pencerahan dari Living Mountain Incantation. Crimson Soul, Frigid Sek dan Master Godwin saling bertukar pandang, dan bisa langsung melihat kegembiraan di mata masing-masing. Mereka bahkan tampak duduk sedikit lebih tegak dari sebelumnya. Pengadilan Sungai Dao dan Pengadilan Sungai Polaritas duduk di sana dalam diam-diam sejenak. Kemudian, mereka berdua mengambil inisiatif untuk mendekati Sekte Penangkal Sungai. Selamat, rekan Daois Frigid Sek. Hahaha, Patriark Junior Sekte terhormat kamu telah memperoleh pencerahan Living Mountain Incantation, dan bahkan menarik perhatian Sekte Polaritas Langit Berbintang. Di masa depan, dia pasti akan naik ke ketinggian yang luar biasa. Petik 2 titik titik. Rekan Daois Crimson Soul, sekarang aku mengerti mengapa kamu begitu percaya diri sebelumnya. Anak ini Bai Xiaochun benar-benar luar biasa. Sekarang aku berpikir tentang itu, dia benar-benar menempel padaku ketika kami datang untuk mengunjungi kamu sebelumnya. Dia seperti naga di antara manusia.
Petik 2 titik titik. Para Master Taois jiwa yang baru lahir ini tidak menyukai orang lain. Sebaliknya, mereka khawatir tentang bagaimana menjelaskan masalah ini ketika mereka kembali ke sekte. Dan berharap bahwa sekte penentang sungai akan membengkokkan aturan dan tidak mengambil semua sumber daya mereka. Frigid Sect, Crimson Soul dan Master Godwin adalah perencana yang mahir, dan tahu persis bagaimana menangani situasi ini. Menekan kegembiraan mereka, mereka memutuskan untuk tidak menyebutkan apapun tentang sumber daya. Xiao Chun adalah anak yang nakal dan nakal, kata Frigid Sect. Kami sama khawatirnya dengan kamu tentang apa yang terjadi di dalam zona warisan. Pengadilan Sungai Dao dan Polaritas tahu persis apa yang tersirat ketika hal pertama yang disebutkan Frigid Sect adalah keselamatan Bai Xiao Chun. Tidak mungkin mengirim pesan ke dan keluar dari zona lawas, jadi sulit untuk mengatakan apa yang sedang terjadi. Tapi jangan khawatir, fellow Daoist Frigid Sect. Masalah segel warisan sudah berakhir. Semua orang akan diteleportasi dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Petik 2 titik titik. Setelah mendengar ini, Frigid Sect, Crimson Soul dan Master Godwin merasa lega, dan bahkan mulai mengobrol secara acak dengan para leluhur lainnya. Adapun kelompok dari pengadilan Sungai Steri, mereka duduk ke samping, wajah mereka pucat saat mereka mengabaikan sekte lain. Sementara itu, kembali di zona warisan, sekarang Bai Xiao Chun telah menyerap semua tanda penyegelan, sihir pertahanan menghilang. Tidak ada tekanan yang menghancurkan, tidak ada kilat, tidak ada angin hitam atau lautan api. Dalam sekejap mata, mereka semua pergi. Bai Xiao Chun benar-benar terserap dalam Living Mountain Incantation, ketika tiba-tiba Bruiser menabraknya. Melihat sekeliling, dia menyadari bahwa tidak ada mantra pertahanan yang beroperasi, dan para pembudidaya dari ketiga sekte berjarak sekitar 3.000 meter darinya. Mata mereka berkedip dengan amarah dingin. Mantra defensif hilang. Bai Xiao Chun menggigil, dan kemudian tanpa sadar mundur beberapa langkah. Terlihat diberikan kepadanya oleh tiga sekte menyebabkan rambutnya berdiri. Hei, rekan Daois, kamu tahu, kita semua sekte Middle Reaches. Kita berada di tim yang sama. Bahkan ketika dia tergagap dengan sebuah penjelasan, para pembudidaya dari ketiga sekte mulai berjalan tanpa kata-kata ke arahnya, rasa dingin di mata mereka menyala. Sebagai cadangan, ia melanjutkan, membunuh orang tidak diperbolehkan. Jangan melakukan sesuatu yang impulsif, oke? Kamu pasti tidak ingin lepas kendali. Hati Bai Xiao Chun berdebar kencang. Dia bisa tahu bahwa emosi mereka telah gusar hingga titik peledakan. Plus, mereka tidak hanya perlu melampiaskan rasa frustrasi mereka, mereka juga mengidamkan wajan penyu. Sial, pikirnya, mengapa mantra pertahanan tiba-tiba menghilang? Dengan gemetar dan diambang air mata, dia terus mundur. Dengar, rekan-rekan Taois, kalian semua memiliki tim besar, tapi aku sendirian. Mendapatkan tanda pemeteraian hanyalah masalah keberuntungan. Aku tahu kamu merasa frustrasi, tetapi kamu melakukan yang terbaik yang kamu bisa. Jangan menjadi pecundang. Ayo, rekan-rekan Taois, mari kita semua tenang. Aku benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Petik 2 titik titik titik. Anehnya, beberapa pembudidaya lain benar-benar mendengarkan kata-katanya dan berhenti berjalan. Lagi pula, masalahnya sudah selesai sekarang, dan memperjuangkannya tidak akan menyelesaikan masalah. Namun, masih sulit untuk melepaskan diri dari amarah yang ada di hati mereka. Melihat bahwa kata-katanya memiliki efek, Bai Xiao Chun menghela nafas lega. Dia sangat sadar bahwa ini bukan saatnya untuk membuat orang gusar. Meskipun benar bahwa siapapun yang membunuh orang lain akan dihukum mati, jika ia kehilangan nyawanya yang miskin dalam prosesnya, apa gunanya hal itu? Tepat ketika dia akan terus menawarkan penghiburan, kura-kura kecil itu tiba-tiba terbang dan mendarat di atas kepalanya. Hati Bai Xiao Chun langsung mulai berdebar dengan perasaan azab yang akan datang. Sebelum dia bisa mengatakan atau melakukan apapun, kura-kura kecil berdeham dan kemudian berteriak, sepertinya kalian tidak mengerti. Dengar aku akan menjelaskan apa yang tuanku katakan dengan cara yang lebih jelas. Apa yang sebenarnya dia maksudkan adalah bahwa kalian adalah sekelompok nun yang tolol. Beraninya kamu mencoba bertarung dengan Bai Xiao Chunku. Berhentilah melongo dan hancurkan. Petik 2 titik titik. Suaranya begitu keras sehingga tidak ada yang tidak bisa mendengarnya. Para pembudidaya dari tiga sekte yang baru saja menenangkan tiba-tiba merasa kemarahan mereka terbakar lebih panas dari sebelumnya. Itu terutama berlaku bagi orang-orang dari Steri River Court, yang segera berubah menjadi gila.
Chen Yunsan adalah orang pertama yang menyuarakan amarahnya. Bunuh Bai Xiaochun. Jika kita bekerja bersama, kita bisa sepenuhnya memusnahkannya. Selama kita melakukannya bersama, tidak mungkin sekte kita akan melakukan apapun tentang itu. Wajan miliknya itu adalah harta yang berharga. Bunuh dia, dan mungkin segel warisan di dalam dirinya akan tersedia untuk diambil lagi. Meskipun tidak ada yang cukup setuju dengan penilaian situasi Chen Yunsan, niat membunuh mereka meledak. Kemarahan yang telah mereka tekan telah tersulut oleh kata-kata kura-kura kecil itu. Seketika, teriakan kemarahan naik ketika puluhan pembudidaya formasi inti semua terbang ke udara menuju Bai Xiaochun. Itu adalah pemandangan yang megah saat mereka melepaskan segala macam teknik magis dalam serangan mematikan. Bukan itu yang kumaksud sama sekali. Bai Xiaochun menjerit saat dia terbang. Dia bukan orang bodoh, dan tahu bahwa sekuat apapun dia. Inti Raja Surgawinya yang abadi dan inti emas Dao tidak dapat bertahan hingga puluhan dan puluhan inti bumi terpilih semua pada saat yang sama. Adapun karena dikacaukan oleh kura-kura kecil, itu hanya menyebabkan kebencian di hatinya tumbuh. Air mata hampir keluar dari sudut matanya. Bahkan ketika puluhan musuh yang gila mendekat, kura-kura kecil itu menjulurkan kepalanya keluar dan berteriak, bawakan itu pada kalian yang lemah. Tuanku bisa mengalahkanmu semua sendirian. Ayo, jika kamu pikir kamu memiliki apa yang diperlukan, maka bertarunglah. Petik 2 titik titik. Kamu diam, teriak Bai Xiaochun. Kemudian dia mengulurkan tangan, meraih kura-kura kecil, dan melemparkannya ke belakang ke arah kerumunan. Bunuh dia, oke, dia berteriak. Dia yang mengatakannya, bukan aku. Kura-kura itu menembak ke udara begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa menghindarinya, dan dengan suara keras. Dia membentur wajah salah satu pembudidaya dari Steri River Court. Sang kultivator dipukul dengan sangat keras hingga hampir merontokkan giginya, dan ketika dia terhuyung mundur, bayangan hitam kura-kura bisa terlihat di pipinya, lengkap dengan 4 anggota badan. Kepala, ekor, dan cangkang kura-kura. Kemudian kura-kura kecil mendesing di udara kembali ke Bai Xiaochun. Bagaimana menurutmu? Katanya, tampak sangat bangga pada dirinya sendiri. Apakah Lord Turtle hebat atau apa? Huff. Ketika Lord Turtle meninggalkan jejaknya di suatu tempat, bahkan seorang dewa pun tidak bisa menghapusnya. Setengah dewa, apakah kamu mendengar itu, kamu pang kecil? Kamu akan memiliki tanda Lord Turtle di wajah kamu untuk selamanya. Petik 2 titik titik. Kultivator mengulurkan tangan dan merasakan tanda hitam di wajahnya, dan dengan ngeri, menyadari bahwa ia benar-benar tidak bisa menghapusnya. Hati dipenuhi dengan lebih banyak kemarahan daripada sebelumnya, dia meludahkan darah dari mulutnya dan sekali lagi mulai mengejar Bai Xiaochun. Bab 369, Tanda. Hati Bai Xiaochun berdebar kencang karena ketakutan. Jika dia dikejar oleh satu orang, dia pasti akan berbalik dan bertarung. Dia bahkan mungkin mencoba bertarung jika ada 2 atau 3 orang. Mengingat betapa heroik dan luar biasanya dia pikir dia mungkin bisa keluar di atas dalam situasi seperti itu. Lagi pula, dengan tingkat tubuh kedagingannya, tidak mungkin hanya 2 atau 3 orang di tingkat kultivasi yang sama dengan dirinya akan cukup kuat untuk membunuhnya. Tapi ketika dia melihat dari balik bahunya, dia melihat puluhan pembudidaya formasi inti semua mendukungnya dengan niat membunuh yang membara. Dari apa yang bisa dia katakan, jika banyak orang yang menyerangnya sekaligus, tidak masalah jika teknik abadi hidup selamanya bahkan lebih kuat dari itu. Dia masih akan kehilangan nyawanya yang miskin. Pikiran seperti itu memenuhi hatinya dengan kedua kesuraman, dan juga kemarahan terhadap kura-kura kecil. Penyu kecil tampaknya tidak berpikir dia telah mengacaukan Bai Xiaochun sama sekali. Dia terbang ke samping, mata berkilau karena kegembiraan, melepaskan arus teriakan. Hahaha, bawa, ayo, ia sekelompok pengecut. Mari kita lihat apakah kamu memiliki apa yang diperlukan untuk membunuh tuanku. Lalu ia menurunkan suaranya untuk berbicara dengan Bai Xiaochun. Jangan takut, Bai kecil. Mereka hanya sekelompok pengecut, bukan? Datang-datang, kembalikan aku ke arah mereka lagi, aku akan hancurkan mereka sampai mati. Petik 2 titik titik. Diam, ini semua salahmu. Bai Xiaochun tidak berani melemparkan kura-kura kecil kembali ke kerumunan pembudidaya dari 3 sekte. Ketika dia berpikir tentang ekspresi marah pada pria yang telah ditandai dengan kura-kura itu, hatinya bergetar. Saat dia mendorong maju dengan kecepatan yang lebih besar, segala macam teknik magis menyilaukan melesat ke arahnya. Gunung es, kilat, lautan api, tanaman merambat,
ratusan pedang terbang, dan bahkan gelombang air seperti pusaran raksasa. Meskipun tekanan yang membebani dari gelombang teknik magis ini tidak bisa dibandingkan dengan mantra pertahanan dari sebelumnya, jumlah yang terlibat menciptakan kekuatan yang sangat mematikan. Sayangnya, kura-kura tidak akan banyak membantu dalam situasi ini. Lagi pula, mantra pembatas dari sebelumnya hanya meledak ke kura-kura wajan, dan tidak berusaha mengangkatnya. Orang-orang ini tidak akan membiarkannya bersembunyi di bawahnya dan berpura-pura mati. Aku sudah selesai. Kaput. The Mountain of Legacy Cells hilang. Mengapa teleportasi belum dimulai? Jika itu tidak dimulai segera, maka aku mati. Dia terus melaju dengan cepat, raungan pengejarnya yang marah bergema terus-menerus di belakangnya. Jangan lari, Bai Xiaochun. Kamu baru saja meniup klaksonmu beberapa detik yang lalu, kenapa kamu berlari seperti kelinci yang ketakutan sekarang? Huff, kamu menantang kami untuk bertarung sebelumnya, dan sekarang kami memberi kamu kesempatan. Berdiri dan bertarung. Petik 2 titik. Semua orang dari 3 sekte lainnya memberikan rasa frustasi mereka, dan niat membunuh mereka begitu kuat sehingga menyebabkan cahaya berwarna cerah menyala di langit dan bumi. Dari kejauhan, kira-kira 100 pembudidaya formasi inti seperti aliran tembakan cahaya yang tak terhitung jumlahnya setelah Bai Xiaochun. Itu terutama berlaku bagi pembudidaya Steri River Court yang telah dicap dengan tanda penyu kecil. Hatinya sepenuhnya dikuasai oleh amarah. Tidak peduli bagaimana dia mengusap pipinya, dia tidak bisa menghapus tanda itu. Penampilan aneh yang diberikan kepadanya oleh orang-orang terdekat sangat memalukan. Aku akan membunuhmu, Bai Xiaochun. Teriaknya, suaranya naik di atas suara semua pembudidaya lainnya. RUUMBLE. Bai Xiaochun menghindari pedang terbang, menembus pusaran, dan melompati lautan api. Namun, beberapa petir berhasil memukulnya, menyebabkannya bergetar. Bruiser, yang masih bersarang di lipatan jubahnya, berjuang untuk bebas, tetapi Bai Xiaochun mendorongnya kembali. Tetap diam, ada beberapa orang jahat di sini. Sayangnya, zona warisan tidak terlalu besar, dan pembudidaya inti formasi bisa bergerak sangat cepat. Akibatnya, mereka sudah mulai berjalan berputar-putar. Keputusasaan Bai Xiaochun, ia menemukan bahwa para pembudidaya formasi inti perlahan semakin dekat. Selanjutnya, efek teleportasi belum diaktifkan. Lebih buruk lagi, pembudidaya formasi inti dibagi menjadi 3 kelompok untuk mencoba mengelilinginya. Dia benar-benar hampir gila. Dengan mata yang benar-benar merah, dia berteriak, kalian memaksa aku untuk melakukan ini. Kemarilah, kura-kura kecil. Ketika kura-kura kecil mendengar ini, matanya langsung menyala, dan dia menembak ke arah tangan Bai Xiaochun yang terulur. Kemudian, dia mengeluarkan teriakan saat Bai Xiaochun melemparkannya dengan keras ke udara. Suara mendesing bisa didengar saat kura-kura kecil itu berubah menjadi kabur dari bayangan. Ini adalah jenis kecepatan yang tidak dapat ditandingi oleh pembudidaya inti formasi. Dalam sekejap mata, dia mendaratkan pipinya ke pipi kanan seorang pria kekar dari pengadilan sungai polaritas. Suara gemuruh bergema ketika pria kekar berteriak dan terhuyung mundur, darah menyembur keluar dari mulutnya bersama dengan beberapa potongan gigi. Ketika dia mendongak, tanda kura-kura hitam bisa terlihat di wajahnya. Itu memiliki kepala, ekor, 4 anggota badan, dan tampak sangat hidup. Rahang pria kekar itu terjatuh, dan dia meraih untuk menggosok sisi wajahnya. Ketika dia menyadari bahwa tanda itu tidak akan luntur, dia memandang ke penggarap dari Steri River Court yang memiliki tanda yang sama, dan kemudian matanya berubah menjadi sangat merah. Menderu amarah, dia menembak langsung ke arah Bai Xiaochun. Bahkan, dia bahkan melepaskan beberapa kemampuan ilahi yang unik yang menyebabkannya tiba-tiba mempercepat orang lain. Yang mengejutkan, hanya butuh beberapa saat baginya untuk berada tepat di depan Bai Xiaochun. Waktu untuk mati, Bai Xiaochun. Pria kekar itu mengulurkan tangan kanannya, dan aura formasi inti yang kuat meletus, menciptakan pusaran besar. Pada saat yang sama, gambar tidak jelas dari tangan iblis besar muncul di belakangnya. Iblis Ki berputar, menuangkan ke tangan iblis saat itu menembak ke arah Bai Xiaochun untuk meraihnya. Saat ditutup, ia tumbuh lebih besar, hingga tingginya 300 meter. Bai Xiaochun berteriak ketika dia melambaikan tangan kanannya, memanggil kuali valet yang langsung menabrak tangan iblis. Suara gemuruh intens menggema. Cauldron valet ungu ini dibentuk oleh kekuatan Heavendaw Gold Core, menyebabkan tangan iblis runtuh segera setelah dipukul. Gelombang kejut yang dihasilkan menyebabkan pria kekar dari pengadilan sungai polaritas untuk batuk seteguk darah.
Bai Xiaochun tidak terluka sedikit pun, namun kemarahannya terus membara. Mencapai tangan kanannya ke udara, dia berteriak, kura-kura kecil. Kura-kura kecil itu segera terbang kembali ke tangannya, setelah itu dia berjalan ke pria kekar dan meraih tangannya kembali. Sekarang aku akan memberimu yang lain. Dia melolong, lalu menghancurkan kura-kura kecil itu ke pipi lelaki kekar itu. Kemudian dia memukul dadanya, dan sebelum pria itu bisa bereaksi, dia telah memukulnya di hampir selusin tempat lain. Darah menyembur keluar dari mulut pria itu, dan matanya terbakar kegilaan. Akhirnya, ia memanfaatkan kekuatan hidupnya sendiri untuk mendorong Bai Xiaochun dan kemudian melesat, kegilaan di matanya digantikan oleh teror. Ketika dia melarikan diri, adalah mungkin untuk melihat lebih dari selusin tanda kura-kura kecil di sekujur tubuhnya. Bawa, Bai Xiaochun berteriak dengan percaya diri. Tepat ketika dia akan memberikan suara untuk beberapa ejekan, lebih dari selusin teknik magis turun ke arahnya seperti air hujan. Melihat begitu banyak sambaran petir, lautan api, pusaran, angin liar dan tanaman merambat membuat hati Bai Xiaochun berdetak kencang karena ketakutan. Segera, dia jatuh kembali. Beberapa saat kemudian, teknik magis yang tak terhitung menabrak tempat dia baru saja menempati. Kalian orang terlalu brutal. Berhenti bersekongkol. Jika kamu memiliki apa yang diperlukan, datanglah berperang aku satu persatu. Menggambar pada teknik Forever Life abadi, dan tubuh kedagingannya yang kuat, ia terus melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Chen Yunsan dari Starry River Court segera berteriak, kita harus bekerja sama untuk berurusan dengan penjahat tak tahu malu seperti kamu. Jika kami membunuhmu bersama, tidak masalah bahwa kami melanggar aturan. Petik 2 titik titik. Kata-katanya langsung mendukung tekad membunuh banyak orang dalam kelompok. Chen Yunsan, teriak Bai Xiaochun, memelototinya. Dia telah menargetkan Bai Xiaochun dari awal, dan itu membuat Bai Xiaochun merasa sangat marah. Melihat bagaimana ia terus mencoba menghasut kerumunan, Bai Xiaochun dengan marah membuang kura-kura kecil itu. Pukul mulutnya, tutup mulutnya. Petik 2 titik titik. Kura-kura kecil itu berlayar dengan gembira di udara. Ketika dia muncul tepat di depan Chen Yunsan, wajah Chen Yunsan jatuh, dan dia berusaha menghindar. Tapi dia tidak bisa menghindari kura-kura kecil itu. Sebuah ledakan terdengar ketika kura-kura kecil itu menghantam wajahnya, mengirim semua giginya terbang keluar dari mulutnya ketika dia terhuyung mundur. Bai Xiaochun, dia berteriak. Mata benar-benar merah, Chen Yunsan mengabaikan tanda yang baru saja ditinggalkan di wajahnya dan melakukan gerakan mantra dua tangan. Seketika, aliran kekuatan cahaya bintang turun ke dia, memberinya kecepatan menyilaukan saat dia mengejar Bai Xiaochun. Bab 370, Aku akan membunuhmu, Bai Xiaochun. Persetan, Bai Xiaochun meraung, melepaskan Mountain Sucking Bash, mengirimnya meluncur ke arah Chen Yunsan dengan kecepatan tinggi. Mereka berdua bergerak sangat cepat, tetapi Bai Xiaochun memiliki keuntungan. Saat dia mendekat, dia merentangkan kaki kirinya dan mengetuk jempol kakinya pada Chen Yunsan. Ledakan memekakkan telinga bergema, serta pekikan menyedihkan dari Chen Yunsan saat ia dikirim terbang. Pada saat yang sama, untaian emas muncul di permukaan tubuhnya, tampaknya semacam mantra pembatasan yang membosankan ke Chen Yunsan dan menyegel daging dan darahnya. Kamu terlalu banyak berpikir tentang dirimu sendiri. Salah satu jari kakiku bisa membuatmu terbang. Sepatu kiri Bai Xiaochun telah meledak, mengungkapkan fakta bahwa jempol kakinya berkedip-kedip dengan cahaya kemasan. Menyapu jubahnya, ia menghasilkan sepatu baru, memakainya, lalu terus melarikan diri. Di belakangnya, para pembudidaya kemarahan dari pengadilan Sungai Steri membantu Chen Yunsan yang gemetaran berdiri. Bahkan ketika dia batuk seteguk darah, dia menyadari bahwa basis budidayanya telah disegel, sehingga sama sekali tidak mungkin baginya untuk menggunakannya sama sekali. Mata melotot dengan kegilaan, dia melolong, rekan-rekan Taois dari Steri River Court, mengatur formasi dan membunuh orang ini. Rekan-rekan Taois dari Pengadilan Sungai Polaritas dan Pengadilan Sungai Dao, jika kita tidak bergabung dan menebangnya, bagaimana kita bisa hidup dalam penghinaan hari ini? Petik 2 titik titik. Para pembudidaya Steri River Court saling bertukar pandang dan kemudian mengangguk. Melepaskan kekuatan pangkalan kultivasi mereka, mereka meminta aliran cahaya bintang yang sama yang mereka gunakan untuk berurusan dengan mantra pertahanan sebelumnya. Mengirimnya menembak ke arah Bai Xiaochun dengan kecepatan luar biasa. Ketika itu terjadi, kelompok dari Pengadilan Sungai Polaritas saling memandang, lalu melolong, mengirim iblis Qi melonjak keluar untuk membentuk kepala raksasa.
Kepala yang tampak ganas mengeluarkan lolongan yang sengit, menyebabkan tekanan kuat untuk membebani semua di sekitarnya saat dia menembak Bai Xiaochun. Para pembudidaya dari pengadilan Sungai Dao tidak mau lagi membiarkan situasi turun. Jika mereka melakukannya, mereka hanya bisa membayangkan apa yang akan terjadi setelah kembali ke sekte mereka, mereka bahkan tidak dapat melihat mata orang lain. Beberapa saat kemudian, suara gemuruh yang kuat bergema ketika raksasa ilusi muncul lagi. Melolong, raksasa itu mulai menyerbu ke arah Bai Xiaochun. Dari kejauhan, adalah mungkin untuk melihat aliran cahaya bintang, kepala raksasa, dan raksasa besar, ketiganya kemampuan ilahi yang mematikan, mendekati Bai Xiaochun. Kulit kepala Bai Xiaochun sangat kesemutan sehingga rasanya seperti meledak. Kalian benar-benar serius, bukan? Aku tidak percaya, kamu benar-benar menggunakan formasi mantra untuk melawan aku. Pada titik ini, teknik abadi hidup selamanya dalam operasi penuh, dan ia terbang bersama secepat Heaven Dao Gold Core-nya bisa mendorongnya. Sayangnya, kemampuan ilahi gabungan dari tiga sekte bahkan lebih cepat dari itu. Beberapa saat kemudian, suara gemuruh yang kuat bisa terdengar ketika aliran cahaya bintang muncul di depannya. Bai Xiaochun gemetar, dan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Namun, sebelum dia bisa melakukan hal lain, kepala besar itu mendekat, meludahkan ledakan iblis-iblis yang mengelilinginya, membuatnya hampir mustahil untuk bergerak. Dan membekukan darah yang keluar dari mulutnya. Sebelum dia bisa pulih, raksasa itu melepaskan serangan kepalaan ke arahnya. Ledakan, darah beku keluar dari mulut Bai Xiaochun ketika dia terlempar ke belakang, rambutnya berantakan dan matanya benar-benar merah. Ketika dia terbang di udara, dia menamparkan tasnya, menghasilkan segenggam pil obat dengan dia melemparkan ke udara di belakangnya. Pil obat itu mengandung segala macam sifat aneh, dan segera setelah meledak, mereka langsung menimbulkan masalah bagi semua pemburu yang mengejar. Bai Xiaochun terus melarikan diri, sangat gugup sehingga dia mendekati kegilaan. Sialan, kenapa teleportasi belum dimulai? Patriark, aku akan kehilangan kehidupan kecilku yang malang. Air mata mengalir deras di matanya ketika dia melihat para pembudidaya dari tiga sekte membangun voli lain dari kemampuan ilahi. Apa yang kamu takutkan? Kata kura-kura kecil dengan jijik. Aku masih di sini, lemparkan saja aku pada mereka. Mereka hanya menggunakan beberapa idola Dharma yang lemah dan proyeksi magis, itu saja. Lord Turtle telah menghancurkan begitu banyak hal sehingga dia bahkan tidak bisa mengingat berapa banyak. Petik 2 titik titik. Bai Xiaochun melemparkan kepalanya ke belakang dan meraung, kalian mendorong hal-hal terlalu jauh. Aura pembunuh meledak keluar darinya ketika dia meraih tangannya dan kemudian melemparkan kura-kura kecil itu sekuat yang dia bisa. Ledakan, penyu kecil itu langsung muncul di depan raksasa pengadilan Sungai Dao, yang tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Dalam sekejap mata, dia telah menembus raksasa dan menuju ke pembudidaya pengadilan Sungai Dao yang mengoperasikannya. Kali ini, kura-kura kecil menyerang seorang murid perempuan. Dia adalah tipe orang yang memancarkan udara yang luar biasa, dan meskipun aura pembunuhannya, dia cukup cantik. Tapi kemudian, suara pukulan yang sangat keras terdengar ketika kura-kura kecil itu memukulnya tepat di tengah-tengah wajah. Air mata mengalir keluar dari matanya dari rasa sakit, dan dia menjerit kesakitan. Kemudian, dia menyadari bahwa semua orang menatapnya dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Jantung berdebar kencang, dia mengeluarkan cermin dari tasnya, dan ketika dia memandang dirinya sendiri, dia berteriak dengan cara yang mengerikan. Aku akan membunuhmu, Bai Xiaochun. Dia mengoceh, rambutnya terbang berantakan. Tanpa ragu-ragu, dia menembak Bai Xiaochun secepat mungkin. Sayangnya, dia terlalu cepat dan gesit. Tindakan impulsif wanita muda itu langsung mempengaruhi para pembudidaya lain yang mengoperasikan raksasa. Adapun Bai Xiaochun, mengingat seberapa efektif taktik ini, ia dengan cepat meraih kura-kura kecil dan mengusirnya keluar lagi. RUMBLE. Kemudian, Bai Xiaochun menjadi gila, terus-menerus membuang kura-kura kecil untuk melawan teknik magis dan kemampuan ilahi. Tak lama kemudian, lebih dari setengah pengejarnya memiliki tanda-tanda kura-kura kecil di wajah mereka, dada, pinggang, perut, dan bahkan beberapa, di ujung belakang mereka. Tanda kura-kura kecil itu sebenarnya adalah hal yang sangat menakutkan, bahkan jika dia memukul pakaian mereka, tanda itu akan melewati dan berakhir di kulit mereka. Tanda-tanda itu bahkan bersinar, seolah-olah mereka khawatir orang mungkin tidak memperhatikannya. Bahkan pakaian tebal atau pertahanan magis yang kuat tidak mampu menghentikan tanda-tanda kura-kura kecil dari bercahaya cerah.
Ada satu murid perempuan muda yang tertabrak di dada, dan hampir pingsan ketika semua orang melihat ke arahnya dan tanda kura-kura yang bersinar di sana. Orang-orang menggunakan segala macam benda sihir pertahanan ketika kura-kura kecil itu mendekat, tetapi mereka semua tidak berguna. Kura-kura kecil yang menakutkan menyebabkan semua orang dalam pertempuran menjadi gila. Kemampuan ilahi dan teknik magis yang mereka lepaskan dipengaruhi oleh emosi mereka yang melonjak, atau mungkin oleh tanda-tanda kura-kura. Bagaimanapun, mereka akhirnya menghilang begitu saja. Ada terlalu banyak dari kalian yang bisa kukalahkan dalam pertarungan, tapi aku yakin bisa mempermalukan kalian sampai mati. Bai Xiaochun terkejut. Dan pada awalnya merasa bahwa kura-kura kecil itu terlalu jahat. Namun, begitu dia berpikir tentang bagaimana orang-orang ini mencoba membunuhnya, dia berteriak dengan marah, "Kura-kura kecil, apakah kamu yakin tanda-tanda milikmu itu tidak bisa dihapus?" "Jangan khawatir," kata kura-kura kecil itu dengan bangga, "bahkan seorang dewa pun tidak bisa menghapusnya." Dengan itu, Bai Xiaochun melirik kembali ke para kultivator yang tidak memiliki tan pada mereka, tampaknya gatal untuk mendapatkan mereka. Besar, mereka adalah orang-orang yang mendorong hal-hal terlalu jauh, sehingga mereka tidak dapat menyalahkan aku untuk ini. Sambil menggertakkan giginya, dia melemparkan kura-kura kecil itu lagi, mengirimnya terbang ke arah salah satu pembudidaya yang tidak ditarik. Para pembudidaya tak bertanda itu saat ini agak ragu-ragu. Namun, mereka telah meyakinkan diri mereka sendiri bahwa tanda itu tidak mungkin terhapuskan. Dalam pikiran mereka, mereka pasti akan dapat menemukan cara untuk berurusan dengan mereka setelah kembali ke sekte. Bahkan jika mereka tidak bisa, pasti seseorang dari generasi yang lebih tua akan dapat membantu mereka. Oleh karena itu, dengan amarah yang membakar mereka terus mengejar Bai Xiaochun. Boom terdengar terus-menerus saat mereka semua dicap dengan tanda kura-kura kecil. Selain itu, semua kemampuan ilahi yang kuat dan teknik magis mereka goyah. Aliran cahaya bintang runtuh, diikuti oleh kepala besar itu. Kemudian raksasa pengadilan sungai Dao hancur berkeping-keping. Satu-satunya hal yang mengejar Bai Xiaochun sekarang adalah gerombolan pembudidaya yang marah, yang semuanya memiliki tanda penyu pada mereka. Aku bersumpah ke surga, aku akan membunuhmu, Bai Xiaochun. Sialan, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku tidak akan bermarga liu. Petik 2 titik titik. Tubuh kedagingan Bai Xiaochun yang kuat didorong hingga batasnya. Dia batuk darah dan penuh dengan luka, namun, serangan baliknya tajam dan menembus. Apakah itu serangannya sendiri, atau tanda kura-kura kecil, dia telah mendorong semua orang ke batas kemarahan yang absolut. Untungnya, pada saat itulah kekuatan teleportasi mulai mengisi zona warisan. Berkas cahaya teleportasi mulai naik, dan gerombolan pengejar tiba-tiba berhenti di tempat. Jika mereka tidak memasuki lampu teleportasi itu sebelum batas waktu tercapai, mereka akan kehilangan kesempatan untuk pergi. Dan bahkan sekte mereka tidak akan dapat melakukan apapun untuk menyelamatkan mereka. Pada saat ini, mereka harus mengabaikan harapan membunuh Bai Xiaochun. Setelah dipaksa untuk menyerah, mereka menatap Bai Xiaochun dengan tatapan mematikan sehingga tampaknya mereka mencoba untuk memotongnya menjadi berkeping-keping dengan mata mereka. Bai Xiaochun menghela nafas lega saat dia melompat ke salah satu lampu teleportasi. Melihat dari balik bahunya, dengan sangat bangga dia melihat tanda kura-kura kecil yang berkilauan di semua lawannya. Huff, kalian adalah orang-orang yang membuatku kesal. Saat aku menyerang, aku bahkan menakuti diriku sendiri. Petik 2 titik titik. Penyu kecil itu memandang kerumunan musuh dan tampak sangat puas. Dia bahkan tampak mendesah. Dari tampilan itu, dia lebih bangga pada dirinya sendiri daripada Bai Xiaochun. Titik 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 titik.